dengan anggota Saya Anissa Sukma, saya Ainun Puspita Dewi Saya Kartika Pertiwi. Saya Suryati Anwaria. yang akan mempresentasikan tentang isu-isu ilmu administrasi negara. mengangkat isu mengenai pelayanan publik. Salah satu isu yang ada dalam pelayanan publik antara lain kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, mudah, terjangkau, dan terukur. Isu permasalahan pelayanan publik ini diangkat dari beberapa kabupaten atau kota dan provinsi di Indonesia pada tahun 2020 yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, yang mana calon kepala daerah harus bisa memberi jaminan kepada masyarakat bahwa pengurusan segala bentuk administrasi setiap level pemerintahan di wilayahnya akan jauh dari kesan ribet, bertele-tele, dan mahal. Harus juga ada jaminan bahwa pengurusan administrasi mudah tanpa perlu orang dalam dan uang pelicin. Untuk mewujudkan hal tersebut, cara yang bisa ditempuh oleh calon kepala daerah adalah kepatuhan atau implementasi terhadap standar pelayanan publik. Di sini saya akan mengangkat tentang pelayanan publik dengan judul Ombudsman Soroti Pelayanan Online Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon Tidak Maksimal. Perwakilan Maluku menyoroti pelayanan publik secara online tidak maksimal dilakukan pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah kota Ambon. Imbasnya salah satunya banyak warga yang tidak memiliki EKTP. Hasan mengatakan pemerintah daerah harus mengoptimalkan pelayanan publik secara online di masa pandemi COVID-19 demi menghindari kerumunan warga. Banyaknya kendala warga untuk mengurus berkas harus terkendala karena tidak memiliki EKTP, karena ketika masa pandemi tidak disarankan bersentuhan yang melakukan pengambilan foto. Mereka tidak mempunyai KTP karena larangan untuk tidak boleh merekam EKTP secara langsung. Ini saya akan mengambil isu mengenai kebijakan publik, yaitu Tol Layang Jakarta Cikampek ganti nama jadi Sheikh Muhammad bin Zayed atau MBZ, yaitu putra mahkota dari Abu Dhabi, Unit Emirat Arab. Penggantian nama tersebut disahkan pada hari Senin 12 April 2021. Alasannya yaitu karena hubungan diplomatik Indonesia dengan Uni Emirat Arab yang telah berjalan sejak 1976 dan investasi dari Uni Emirat Arab adalah salah satu yang terbesar untuk Indonesia. Beberapa kritikus dan masyarakat memberi kritikan mengenai kebijakan pemerintah mengganti nama tersebut. Seperti kata Fadlizon, apa jasa Muhammad bin Zayed bagi Indonesia? Apa tidak ada nama pahlawan kita yang berjasa bagi bangsa ini, yang bisa dihormati dan menjadi nama jalan? Dan mengusulkan agar nama jalan tol tersebut dapat ditinjau ulang. Isu mengenai kebijakan pemerintah, mengenai komunikasi kebijakan pemerintah dan DPR sering menuai pro dan kontra. Di tengah wabah pandemi COVID-19, ternyata banyak langkah dan kebijakan yang diambil baik oleh DPR maupun pemerintah, di antaranya berupa Perpu dan peraturan lainnya. Langkah dan kebijakan DPR dan pemerintah yang menuai pro dan kontra dikatakan soal RU haluan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Maraknya pro dan kontra terhadap langkah dan kebijakan di atas ternyata menarik perhatian para pengamat politik dan praktisi hukum. Pemerintah dan DPR, saya kira jangan selalu berprasangka negatif terhadap ekspresi yang disampaikan oleh masyarakat. Sebaiknya masyarakat juga jangan selalu berprasangka negatif pada pemerintah dan DPR. Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kelompok yang sejalan maupun yang berbeda, agar berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Dan hasil presentasi dari kelompok coklat, jangan lupa Like, komen, Share dan subscribe. dah.